Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Betpam, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Nah, ini teman-teman ada beberapa hal yang bisa menyebabkan murai batu kita rusak. Untuk tema kali ini adalah dua hal ini yang paling cepat dominan merusak murai batu. Jadi murai batu sebagus apapun nanti pasti rusak jika teman-teman melakukan dua langkah ini. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Cekidot. Nah, teman-teman, untuk tema kali ini nih 2 hal ya yang merusak murai batu kita, jadi nanti perlu didetailkan juga ya untuk teman-teman. Yang pertama, nah ini langsung saja ya, murai batu, dipancing-pancing. Nah, ini murai batu sebagus apapun ya, kalau di rumahnya itu seharusnya kan untuk murai batu lomba, murai batu kontes ya, yang memang orientasinya untuk memenangkan perlombaan. Nah, ini di rumah itu seharusnya diistirahatkan, teman-teman. Jangan sampai dipancing-pancing, apalagi menggunakan suara murai batu yang sedang tarung tadi. Dengan emosi nanti tekanannya ya, untuk murai batunya akan melakukan perlawanan yang serius. Nah, ini bisa berdampak buruk. Murai batu yang tadinya memiliki tenaga kuat ya, kalau di rumah sudah dibocorkan seperti itu, maka niscaya murai batunya juga akan ngempos. Nanti digantang, melempem. Terus teman-teman gerutu, "Loh, murai batunya udah disetting kok nggak mau neken, padahal settingannya udah sesuai dengan video." EF-nya juga sudah dinaikkan, terus dari segi 2 sesi sebelum naik juga sudah disetut ulet Hongkong, sudah dikeroto, tapi kenapa murai batunya tak kunjung kerja? Padahal sudah dipuasakan juga untuk tidak melihat dan mendengar burung lain dan burung murai batu. Tapi teman-teman lupa bahwa di rumah ternyata sudah dipancing-pancing sebelum berangkat, kan enak banget itu. Ketika murai batu kita, ya, ketika di rumah nih, hariannya kita rawat baik-baik, udah betul tuh. Pagi dijemur, kotoran bersihkan, air minum ganti, ya kan, ditiriskan, lalu dikerodong, simpen. Tapi begitu H-2, EF mulai dinaikkan, pemberian kroto diberikan, burung mulai agak renyah nih kalau bunyi ya kan. Mendengar suara apa sedikit dia langsung nyaut ya. Nah, H-1 makin tinggi, di puncak tingginya H-1. Taruhlah biasanya jangkrik hanya diberi 7-7, tapi H-1 itu sudah diberi 10-10. Ini burung kesenggol sedikit langsung gleder. Nah, ini teman-teman pancing menggunakan MP3 murai batu yang orientasinya neken-neken ya, bongkar-bongkar materi. Wah, ini ya udah nggak ketulungan juga, dia akan melakukan perlawanan yang signifikan. Tadinya tenaganya 100 sudah dikeluarkan 70, tinggal 30% ya. 30% ini masih enak. Burungnya teman-teman bawa ke lapangan, giliran di lapangan dilombakan, dicantolkan, burung langsung bongkar materi, mantap. Tapi di tengah jeda, ya, di tengah jeda di akhir hanya bunyi sebentar. Loh, kok bisa seperti itu? Ya karena tadi di rumah sudah dibocorkan terlebih dahulu dengan pancingan-pancingan suara murai batu lain. Nah, ini bisa berdampak seperti itu. Terkadang apesnya lagi sudah digantungkan hanya pasang badan, tidak mau mengeluarkan materi. Seandainya bunyi pun ngoglok, itu biasanya burung murai batu bagus, tapi pemiliknya tidak bisa memahami karakternya. Tapi kalau murai batu sudah dipegang karakternya, dia tahu kalau begini, langkahnya begini, kalau begitu langkahnya begitu. Nah, itu yang jarang sekali kita bisa memahami murai batu. Jadi di rumah dipancing-pancing ya, yang ada tingkat vektornya menurun, tenaganya berkurang ya, harusnya dibongkar-bongkar tadi. Teman-teman ya, perlu saya sharing juga, kalau senior biasanya atau bos-bos besar menginstruksikan jokinya, tolong dong sewakan rumah untuk murai batu si A. Nah, murai batu si A disewakan rumah, satu rumah hanya untuk menyimpan si A agar besok saat tampil itu kondisinya on fire top perform, ya. Biasanya rela seperti itu. Nah, ini kan ada korelasinya dengan teori yang kita share ke teman-teman semuanya, bahwa memang betul seperti konten saya sebelumnya,
murai batu yang satu rumah, satu burung atau satu rumah banyak burung itu lebih baik satu rumah satu burung ya, untuk kinerja yang, lebih maksimal. Itu kalau saya ditanya saya jawabannya akan, seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Melombakan burung yang masih kondisi, teman-teman. Jadi burung murai batu ini belum siap, tapi kita lombakan, ya. Burung belum siap dilombakan, dalam segi apa? Dalam segi kesehatan, dalam segi mental, bisa saja loh ya, bisa saja. Seperti ketika burung murai batu kita masih dokor, kita bisa mungkin memahaminya, "Wah, udah dokor ini, udah lama kok." Ternyata burung murai batu kalau dokor itu ada sebagian yang memang waktu mau mentok itu dokornya malah lama. Contoh, ketika murai batu ekornya sudah sampai harusnya 100% tapi sudah mencapai 95%. Nah, 5% menuju 100-nya ini cukup lama, teman-teman. Terkadang lebih lama dari 1% ke 90. Nah, itu lamanya seperti itu. Jadi kita terkadang tidak sabar. Akhirnya dijemur. Nah, kalau dijemur ada yang keriting nanti ya, karena tadi belum mentok ya. Ada yang dilombakan, kalau dilombakan, dampaknya sangat, terasa sekali bahkan dibayar kontan ya. Bulu jatuh, burung rusak, nampar. Nah, ini bisa berdampak seperti itu. Nah, di 95% tadi ekornya ya, waktu dorong ekor, itu burung murai batu kita itu malah enak banget. Kerjanya enak, suaranya juga mantul ya. Nah, di situ. Nah, ini ya yang biasanya kita jadi lupa bahwa murai batu itu, udah bagus nih, harus dilombakan. Nah, itu ya yang sepele-sepele seperti itu yang sangat, merugikan murai batu kita di masa mendatang. Terus, bulu basah. Nah, ini bulu basah. Bulu basah juga sama. Jadi untuk teman-teman sebaiknya setelah murai batunya dokor, terus sampai mentok, itu diistirahatkan setelah mentok 1 bulan jangan dilombakan lagi. Di situ ada proses perawatan namanya ada penjemuran setiap hari, sesekali, seminggu sekali atau 2 kali dikenali dengan, jemur kerodong karena untuk menguras, lendir-lendir ya yang ada di tenggorokannya. Nah, itu bisa dilakukan ya teman-teman. Dalam tahap penjemuran kerodong atau sauna pun nanti teman-teman ada di konten lain ya, dicari saja di channel ini ya. Itu sudah kita share juga bagaimana cara dan prosedurnya agar murai batu kita semakin bagus bukannya malah rusak. Karena untuk murai batu yang dirawat seharusnya rusak bukan seharusnya bagus bukan malah rusak. Nah, itu ya perlu dipahami betul-betul ya oleh teman-teman semuanya. Terus kotoran encer dalam artian berak kapur dan, bau menyengat. Nah, untuk burung murai batu yang kotorannya menyengat, saran saya jangan dilomba dulu ya, biarkan istirahat dulu, kalau perlu nambah-nambah waktu nggak apa-apa. Lebih baik hati-hati daripada gerasa-gerusuh. Intinya itu ya teman-teman, karena kalau sudah kejadian yang tidak kita inginkan, untuk mengembalikan ke titik awal lagi sangat berat dan sulit, bahkan tidak bisa ke, 100%. Itu yang perlu teman-teman catat dan pahami, ya untuk murai batu yang jika sudah, mengalami hal demikian, maka yang tadi, waktu recovery-nya susah dan bahkan tidak bisa kembali ke titik awal dalam artian 100%. Paling kalau murai batu yang udah kena gitu, selain waktu, biaya, tenaga, pikiran, dia juga tidak akan pernah kembali ke titik 100%. Itu ya teman-teman ya, sudah pada mampir, terima kasih ya, kita, akhiri sampai di sini. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.